Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Sikatul. Mentul mantul. Wayai. Apa ya? Wayai untuk menyambung part kedua yang berjudul Jannah. Kalau di dalam part 1 kemarin saya menceritakan tentang siapa itu Jannah, bagaimana masa kecilnya, dengan siapa dia berteman, bagaimana latar belakangnya, bagaimana sifatnya yang begitu pendiam, tidak pernah mengalami pacaran walaupun hanya 1 kali. Dan di part kedua ini, saya akan menceritakan bagaimana perjodohan Jannah dengan Mas Hadi dimulai. Jadi tidak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Mas Hadi. Ya, calon nama suamiku adalah Mas Hadi. Dia adalah seorang duda yang usianya jauh lebih tua dariku. Sedikit latar belakang dari Mas Hadi. Mas Hadi adalah anak kelima dari 9 bersaudara. Mas Hadi sudah pernah membina rumah tangga dengan mantan istrinya yang bernama Mbak Yuyun. Mas Hadi berprofesi sebagai seorang pradangga atau lebih dikenal sebagai penabuh gamelan. Sedangkan Mbak Yuyun berprofesi sebagai seorang sinden. Menurut cerita, Mbak Yuyun dan Mas Hadi adalah teman seprofesi di suatu grup pementasan. Seiring berjalannya waktu, Mas Hadi dan Mbak Yuyun menjalin cinta. Karena sering bertemu, sering latihan bareng, sering pementasan bersama, cinta mereka semakin erat. Akhirnya Mas Hadi dan Mbak Yuyun pun memutuskan untuk menikah. Di pernikahan Mas Hadi dan Mbak Yuyun, mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Ridho. Di saat Ridho berusia 3 bulan, pernikahan Mas Hadi dan Mbak Yuyun kandas. Karena masih sangat membutuhkan ASI, Ridho diasuh dan dibesarkan Mbak Yuyun. Entah apa yang menyebabkan mereka berpisah. Namun dari kebanyakan orang mengatakan, profesi Mas Hadi maupun profesi Mbak Yuyun rentan dengan perselingkuhan, rentan dengan rasa cemburu, rentan dengan rasa sakit hati, tergantung watak atau tabiat masing-masing. Bila mereka kuat hati, kuat iman, maka pernikahan akan langgeng sampai maut yang akan memisahkan. Tapi bila mereka tidak kuat akan cobaan, maka nasib pernikahannya hanya akan seumur jagung seperti pernikahan Mbak Yuyun dan Mas Hadi contohnya. Di saat lagi hangat-hangatnya rumah tangganya, di saat lagi lucu-lucunya Ridho, dan di saat lagi bahagia-bahagianya menimang momongan, rumah tangga mereka harus berakhir. Aku tak begitu tahu apa akar masalah hancurnya rumah tangganya. Tapi yang jelas, kata gosip yang beredar, karena perselingkuhan. Entah siapa yang berselingkuh, entah Mbak Yuyun atau Mas Hadi. Entahlah, aku tidak terlalu ingin tahu, karena semua itu adalah masa lalu. Tak banyak yang bisa keketahui dari Mas Hadi. Bagaimana awal mula bapakku dan Mas Hadi bertemu, bisa kenal, dan bagaimana caranya tiba-tiba Mas Hadi ingin menikahiku. Aku pun tak ingin tahu tentang semua itu, karena aku yakin dan percaya bahwa orang tuaku tidak akan mengizinkan Mas Hadi menikahiku jika Mas Hadi bukan orang yang baik. Aku yakin dan percaya dengan pilihan orang tuaku. Pasti, Mas Hadi adalah orang yang tepat untukku. Dan aku yakin Mas Hadi akan membahagiakanku. Setelah aku mengiyakan jawaban atas perjodohan ini, tak berselang lama Mas Hadi datang ke rumah orang tuaku. Mas Hadi datang bersama kedua orang tuanya, serta tetua atau sesepuh atau orang yang dituakan dari desa Mas Hadi. Tujuannya adalah yang pertama untuk silaturahmi, dan selanjutnya adalah untuk mencari tanggal yang tepat untuk melangsungkan akad nikah kami. Di desaku pada waktu itu masih sangat kental dengan budaya Jawa. Tetua harus menghitung weton calon kedua pengantin.
Harus dicari hari yang tepat agar pernikahan kami langgeng. Itu kata kedua tetua. Tidak hanya Mas Hadi saja yang menghadirkan tetua. Orang tuaku juga sama, menghadirkan tetua dari desa kami. Inilah malam pertama aku bertemu dengan Mas Hadi. Pertama kali melihat calon suamiku. Rasanya jantungku hampir copot pas malam itu. Tak terbayangkan bagaimana wajahnya. Inilah saatnya. Saat tetua menghitung hari yang tepat, ku angkat wajahku. Ingin kulihat seperti apa calon suamiku. Tapi aku benar-benar takut. Tak berani sedikit pun ku angkat wajahku. Aku malu. Aku tak tahu dari banyaknya tamuku yang mana yang akan menjadi suamiku. Aku benar-benar tak berani memandang. Aku hanya tertunduk. Sepanjang acara berlangsung, aku benar-benar tak berani menatap wajah tamuku. Aku hanya terdiam, hanya membisu, hanya menunduk dalam diam. Entah apa yang ada di pikiran dan hatiku. Aku hanya terdiam dengan posisi yang sama, yaitu menunduk. Hingga akhirnya hari itu ditentukan. Tidak lama, hanya berselang 1 bulan mendatang, aku dan Mas Hadi akan melangsungkan akad nikah. Akhirnya, rombongan hendak berpamitan untuk pulang. Aku ikut berdiri untuk ikut menyalami satu persatu tamuku yang hendak berpamitan. Inilah saatnya aku mengangkat wajahku. Awalnya, hanya orang tua-tua saja yang menyalamiku. Hingga pada akhirnya, dia yang kurasa, dialah calon suamiku. Orang terakhir dari rombongan yang hendak menyalamiku adalah Mas Hadi. Parasnya begitu tampan, kulitnya begitu putih bersih, badannya tinggi dan berisi. Hanya sekilas saja kupandang, tapi hatiku benar-benar berguncang. Mas Hadi benar-benar gagah perkasa di hadapanku. Walaupun statusnya adalah duda yang memiliki 1 anak, tapi tak terlihat kesan tua sama sekali di wajahnya. Yang aku lihat adalah sosok laki-laki yang sangat mempesona. Mas Hadi adalah sosok laki-laki idaman semua wanita. Itu yang terlintas di benakku. Aku benar-benar langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku benar-benar senang, bukan kepalang. Aku benar-benar bahagia tiada tara. Tak pernah kurasakan jantungku berdebar kencang seperti ini. Benar-benar rasa yang tak pernah kurasakan seumur hidupku. Inilah kali pertama aku merasakan apa itu jatuh cinta. Tepat saat Mas Hadi menyalamiku, ku sambut tangan Mas Hadi. Dengan tangan gemetar dan berkeringat, ku cium tangan Mas Hadi. Mas Hadi pamit padaku. Aku pamit, Jannah. Assalamualaikum. Ini benar-benar suara terindah yang pernah ku dengar seumur hidupku. Benar-benar terpesona aku dengan Mas Hadi. Ku tenangkan diriku sendiri. Sambil bergetar, ku jawab salam Mas Hadi. Waalaikumsalam, Mas. Mas Hadi pun berjalan sambil menjabat tangan orang-orang yang berada di dalam rumahku. Kupandang Mas Hadi dari belakang. Tak terasa aku tersenyum sendiri. Karena aku merasakan kebahagiaan yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Setelah rombongan pulang, kini giliran orang tuaku yang bertanya kepadaku. Piye nduk, calon bojonem ganteng ora? Kowe gelem po gelem? Itu bercandaan orang tuaku kepadaku. Aku hanya terdiam dan tersipu malu. Lalu ibuku pun menjawab, ya mesti gelem toh, Pak. Kok dadak ditareni barang. Wong kait mang Jannah ki tak sawang wis mesem. Wis kesengsem piye toh, Nduk. Aku hanya bisa mengangguk. Setelah malam itu, aku selalu memikirkan Mas Hadi. Rasanya ingin sekali bertemu dengan Mas Hadi lagi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan hatiku dan pikiranku, agar aku tidak terbuai dan terlena. Aku berusaha untuk tidak mencintai Mas Hadi secara berlebihan.
Hari berganti hari, minggu pun berganti. Tak terasa hari H itu akhirnya datang juga. Saat itu tiada pesta pernikahan, tiada pelaminan, tiada kegiatan rias pengantin. Semuanya serba seadanya dan apa adanya. Yang ada hanya sedikit makanan untuk menjamu tamu dari pihak keluarga besar laki-laki. Sedangkan orang tuaku hanya mengundang keluarga dekat saja. Semuanya dilakukan karena keadaan ekonomi. Baik keluargaku maupun keluarga Mas Hadi tergolong keluarga kurang mampu. Kami hanya mengadakan acara sederhana saja. Sesederhana mungkin. Walaupun semuanya serba sederhana dan serba seadanya, tapi bagiku rasanya benar-benar luar biasa. Hatiku berbunga-bunga, sangat bahagia. Tak pernah kurasakan kebahagiaan seperti ini sebelumnya. Mungkin karena rasa cinta yang begitu besar kepada Mas Hadi. Seumur hidupku, inilah cinta pertamaku. Dan semoga saja akan menjadi cinta terakhirku. Saat itu, Mas Hadi memberikan mas kawin sebesar 5 sen dan seperangkat alat sholat. Aku tak melihat apa yang diberikan Mas Hadi untukku. Bagiku, aku diberi suami seperti Mas Hadi sudah cukup bagiku. Walaupun aku belum tahu seperti apa sifat dan karakter Mas Hadi, tapi rasa cinta ini kepada Mas Hadi sudah terlanjur besar. Acara pun dimulai. Mas Hadi sangat lancar mengucapkan ijab kabul. Mungkin karena Mas Hadi sudah pernah melakukannya sebelumnya, sehingga sudah terbiasa. Semuanya berjalan lancar. Sekarang kami sudah sah menjadi pasangan suami istri. Kami tinggal di rumah orang tuaku. Setelah kami resmi menyandang gelar suami istri, bapakku berkata kepada Mas Hadi, "Hadi, ini Janah anakku. Saiki wis resmi dadi istrimu. Kutitipkan Janah kepadamu. Bahagiakanlah Janah baik lahir maupun batin. Jaga Janah, rawat Janah, sebagaimana aku menjaga dan merawatnya selama ini. Setelah kutitipkan Janah kepadamu, bukan serta-merta aku lepaskan tanggung jawabku terhadap putriku. Jika suatu saat nanti kau dengan tega dan dengan sadar menyakiti putriku, aku akan ikut campur dalam urusan rumah tanggamu. Jikalau suatu saat nanti putriku Janah yang menyakitimu, maka aku sendiri yang akan menghukum putriku. Jikalau suatu saat nanti kau sudah tidak mampu menjaga dan mendidik Janah sebagai istrimu, tolong jangan pernah kau sakiti dan kau lukai Janah, baik hatinya maupun raganya. Jujur kami tidak akan pernah rela." Saat itu dengan lantang Mas Hadi menjawab, "Iya Pak, pastikan ku jaga Janah, baik batinnya maupun raganya." Mas Hadi berusaha meyakinkan kedua orang tuaku tentang ketulusannya. Ya, sekian dulu ya teman-teman part 2 pada kesempatan kali ini. Pasti akan aku sambung lagi pada kesempatan yang lain. Intinya tonton terus channel Mbak Sikatul agar kalian tidak ketinggalan dengan kisah seru Janah selanjutnya. Sebenarnya berat ya teman-teman mau menyampaikan semua ini. Soalnya ini adalah kisah nyata yang benar-benar bikin haru, banjir air mata. Dan ini tuh kedepannya itu kisahnya itu benar-benar seru abis, mantap, banyak hal-hal yang tidak terduga sebenarnya dalam cerita ini. Ini bukan suatu cerita khayalan belaka, ini adalah suatu kisah nyata yang dialami oleh narasumber. Benar-benar kisah yang menguras air mata, menguras energi. Tidak ada maksud apapun untuk menyampaikan semua ini. Ini adalah kisah yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmahnya. Pokoknya teman-teman harus terus pantengin channel Mbak Sikatul. Mbak Sih nggak bisa
ngevlog tiap hari ya teman-teman. Kayak soalnya kalau ngevlog tiap hari itu kan cuman ngevlog. Kalau ini kan beda, ini menyampaikan banyak hal yang perlu dipersiapkan. Ya, pokoknya sekian dulu video pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.